Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya NIM 23007086027. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi hasil tugas yang telah saya kerjakan. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa presentasi ini tidak bertujuan untuk menyalahkan pihak manapun. Saya hanya ingin membahas satu kejadian lingkungan yang terjadi di Kota Bontang, tempat tinggal saya. Walaupun penyebab pastinya masih dalam tahap investigasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, jadi dari kejadian ini tuh sudah menunjukkan gitu loh adanya gangguan lingkungan yang cukup serius. Jadi karena itulah saya mengangkat kasus ini sebagai contoh dari dugaan adanya pencemaran air, sekaligus mencoba merumuskan solusi rekayasa lingkungannya. Jadi sebelum saya menyampaikan materinya, mungkin kita bisa menonton dulu video sebar di media sosial. Ini ikannya pada mati. Ini penyebabnya limbah CPO ini. Ya, video tersebar di media sosial. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian pendahuluan. Jadi Kota Bontang itu kan di Kalimantan Timur, yaitu merupakan wilayah pesisir yang banyak bergantung pada sektor industri dan kelautan. Nah, pada akhir Maret 2025 bulan kemarin tuh ditemukan kasus kematian ikan secara massal di perairan Bontang Lestari dan Santan Ilir. Nah, dugaan awalnya itu mengarah pada kemungkinan adanya pencemaran air laut akibat aktivitas industri di sekitar wilayah tersebut, termasuk PT Energi Unggul Persada. Nah, namun hingga kini itu penyebab pastinya masih dalam tahap penyelidikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Jadi tujuan dari usulan rekayasa lingkungan ini adalah untuk memberikan solusi pengolahan limbah cair industri berbasis vegetasi lokal dan biofilter alami guna mencegah pencemaran di masa mendatang. Terlihat tadi di video itu airnya sedikit warna hitam dan banyaknya ikan yang sudah mati itu sudah menunjukkan bahwanya adanya pencemaran air. Lanjut ke analisis masalah. Jadi potensi sumber pencemarannya yaitu limbah cair dari aktivitas industri di sekitar Bontang Lestari. Terus selanjutnya belum diketahui secara pasti sumbernya, tetapi kawasan ini merupakan area industri kimia dan minyak nabati. Jenis pencemaran potensialnya seperti senyawa organik, limbah minyak, atau lemak, serta BOD COD tinggi. Dampak lingkungan dan sosialnya tentunya adanya kematian biota laut, terus gangguan keseimbangan ekosistem dan potensi bioakumulasi polutan. Nelayan juga kehilangan mata pencarian karena turunnya hasil tangkapan. Selain itu masyarakat pesisir mengalami kerugian ekonomi dan dampak psikologis akibat gangguan lingkungan. Solusi rekayasanya yang pertama di sini ada penerapan sistem biofiltrasi. Komponennya menggunakan sabut kelapa sebagai media penyerap utama karena kemampuannya menangkap minyak, lemak, dan partikel organik. Mekanismenya dengan air limbah dialirkan melalui sabut kelapa yang berfungsi sebagai penyaring fisik dan kimia. Terus mengikat senyawa pencemar sebelum masuk ke perairan. Keunggulannya ya bahannya mudah didapat, terus murah, ramah lingkungan, dan efektif menyaring polutan minyak serta zat organik. Solusi rekayasa kedua ada pembuatan lahan basah buatan yang komponennya yaitu membuat kolam dangkal dengan lapisan pasir, batu, kerikil, dan tanah berlumpur sebagai dasar dan ditanami vegetasi lokal. Mekanismenya yaitu limbah cair dialirkan ke dalam kolam, polutannya diserap dan diuraikan oleh akar tanaman serta mikroorganisme tanah. Keunggulannya efektif untuk menyaring limbah dengan BOD dan COD tinggi, terus dapat meniru fungsi alami rawa, estetis, dan mendukung keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada solusi rekayasa yang ketiga yaitu penggunaan tanaman peruntikus. Ya, komponennya itu tanaman lokal yang tumbuh baik di tanah basah dan dikenal mampu menyerap logam berat dan senyawa kimia. Mekanismenya yaitu tanaman ini menyerap polutan melalui akar dan mengendapkan dalam jaringan tumbuhan. Ya, keunggulannya dia tuh tahan di lingkungan tercemar, terus tidak memerlukan perawatan intensif, dan cocok untuk sistem biofiltrasi di lahan tropis. Selanjutnya penanaman Canna indica, itu komponennya tanaman hias berakar kuat yang mampu menyerap zat organik, amonia, dan beberapa logam berat. Ya, mekanismenya itu dia juga menyerap zat pencemar melalui akar dan membantu meningkatkan kualitas air melalui transpirasi. Keunggulannya yaitu dia mudah tumbuh di iklim tropis, terus meningkatkan nilai estetika serta mendukung fungsi ekologi sistem penyaringan alami. Cara implementasinya yang pertama itu dengan melakukan pemetaan titik-titik pembuangan limbah cair industri di sekitar wilayah Bontang Lestari dan Santan Ilir
bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Masyarakat. Terus juga bisa selanjutnya melakukan desain dan membangun sistem biofiltrasi menggunakan sabut kelapa pada jalur pembuangan limbah, terutama yang mengarah langsung ke pelayanan terbuka. Selanjutnya, membangun kolam lahan basah buatan yang terdiri dari lapisan kerikil, pasir, dan tanah berlumpur dengan integrasi vegetasi lokal seperti pohon tikus dan cara tadi. Selanjutnya, menanam tanaman, menyerap polutan secara strategis di sekitar sistem penyaringan sebagai pelengkap proses pemutihan air limbah. Yang melibatkan warga lokal dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, dan pengawasan sistem dengan dukungan program CCR dari perusahaan sekitar dan melakukan monitoring kualitas air laut secara rutin baik melalui uji laboratorium maupun pengamatan visual dan pengukuran sederhana seperti bau, warna, dan kehadiran biota. Langkah-langkah ini tuh bisa dijalankan secara bertahap. Fokusnya itu bukan menunggu dari hasil laboratorium dulu, tapi mungkin kita dapat mencegah agar pencemaran serupa tidak terulang. Kesimpulannya ya meskipun pastinya dari kematian ikan di wilayah Bontang ini masih dalam penyelidikan, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya tindakan pencegahan terhadap pencemaran limbah industri dan merancang solusi rekayasa lingkungan yang terdiri dari sistem biofiltrasi, lahan basah buatan, serta pemanfaatan tanaman lokal seperti pohon tikus dan Cana indica itu kita dapat menciptakan sistem penyaringan alami yang efektif untuk mengurangi beban pencemar sebelum limbah masuk ke ekosistem laut. Jadi diharapkan yaitu masyarakat ini tuh tidak hanya menjadi solusi teknis sementara, tetapi mampu menjadi modal rekayasa lingkungan yang berkelanjutan dan dapat direplikasikan di wilayah pesisir lainnya di Indonesia. Jadi dengan kolaborasi lintas pihak, lingkungan laut Bontang dapat terlindungi dan kesejahteraan masyarakat pesisir tetap terjaga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.